Banyak KPM sekarang lagi bingung. Kenapa Bansos PKH dan BPNT tahap 3 belum juga cair, padahal sudah ditunggu-tunggu. Ada yang sudah 3 kali ke ATM, ada yang bolak-balik cek saldo, bahkan ada yang sampai rela di warung tapi hasilnya tetap nol. Apakah dananya memang belum turun atau ada masalah dengan data? Nah, di video ini admin akan bongkar 5 alasan utama kenapa Bansos PKH dan BPNT tahap ketiga gagal cair. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Simak sampai selesai, kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Baik, di video kali ini kembali admin membahas terkait Bansos PKH dan BPNT khususnya tahap ketiga yang sekarang ditunggu-tunggu oleh KPM. Dan di video ini admin sudah merangkul informasi atau pembahasan mengenai 5 penyebab kenapa Bansos PKH dan BPNT belum juga kunjung tiba ke rekening KKS teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengetahui khususnya KPM yang di pelosok yang tidak tahu informasi. Nah, di video ini admin akan membongkar beberapa informasi 5 penyebab utama kenapa Bansos PKH dan BPNT-nya belum juga cair di tahap ketiga. Dan perlu teman-teman ketahui, jaga terus kartu KKS-nya jangan sampai hilang karena jalan satu-satunya untuk mendapatkan Bansos PKH dan BPNT hanya lewat kartu KKS. Dan bagi teman-teman yang tidak punya kartu KKS bisa mendapatkan undangan dari pos untuk mendapatkan Bansos PKH dan BPNT-nya. Dan informasi terbaru yang admin dapatkan terkait penerima Bansos PKH dan BPNT lewat pos akan ada perbaruan kebijakan dari Menteri Sosial bahwa kartu KKS akan segera dibuat bagi teman-teman penerima lewat pos. Nah, itu informasi sekilas yang admin dapatkan. Oke, sebelum kita menyimak atau membahas 5 penyebab utama kenapa Bansos PKH dan BPNT tahap ketiga belum cair, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena di channel ini kami fokus berbagi informasi update terbaru mengenai pencairan Bansos PKH dan BPNT dan juga memberikan solusi kepada KPM yang bermasalah. Dan di video kami sebelumnya kami sudah membahas beberapa masalah terkait KPM ataupun masalah kartu KKS atau tidak menerima bansos ke tahap sebelumnya. Jadi teman-teman perlu untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, banyak KPM sudah menunggu pencairan Bansos PKH dan BPNT tahap ketiga. Mereka sudah bolak-balik ke ATM, sudah cek saldo KKS, tapi hasilnya nol. Nah teman-teman, situasi ini membuat banyak pertanyaan muncul. Kenapa Bansos tidak cair? Apa ada kesalahan? Atau memang ada kebijakan baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, admin sudah rangkul 5 penyebab utama yang harus dipahami oleh setiap KPM. Yang pertama, data tidak sinkron. Banyak bansos gagal cair karena data di BSTM Kemensos tidak sama dengan data di Dukcapil ya. Perbedaan sekecil apapun bisa membuat sistem menolak pencairan. Contohnya, nama tidak sama dengan KTP dan keluarga. Yang kedua, NIK salah input. Dan terakhir, status keluarga berubah tapi tidak diperbarui. Nah, itu adalah penyebab pertama teman-teman ya. Dan kita masuk ke penyebab kedua. KPM yang dulu rutin menerima bansos bisa saja tiba-tiba tidak aktif lagi di tahap ketiga. Alasannya sudah graduasi karena dianggap ekonominya lebih baik dan tidak lagi masuk kategori miskin ekstrem. Dan ada anggota keluarga yang meninggal tapi belum diperbarui datanya. Jadi penyebab kedua ini perlu teman-teman pertanyakan di kepala desa terdekat ataupun di operator atau pendamping sosial. Penyebab yang ketiga, masalah teknis bank penyalur. Dana sebenarnya sudah ada tapi belum masuk ke rekening KPM karena kendala teknis di bank penyalur. Masalah yang sering terjadi, jaringan bank imbara error atau main tance ya. KKS-nya rusak atau chip tidak terbaca dan rekeningnya belum diupload ke pihak bank. Ini adalah penyebab ketiga, masalah teknis bank penyalur. Penyebab yang keempat, kewajiban PKH tidak dipenuhi. PKH tidak cair juga bisa disebabkan karena penerima tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu antara lain
Anak harus aktif sekolah, ibu hamil wajib periksa di puskesmas, lansia dan disabilitas harus tercatat pemeriksaannya. Jika kewajiban tidak dijalankan, pencairan bisa ditunda. Penyebab yang kelima atau yang terakhir, perubahan kebijakan dan anggaran. Teman-teman, kadang pencairan bansos tidak bermasalah di data atau di bank, tapi karena ada kebijakan baru. Nah, misalnya ada tambahan bansos beras sehingga jadwal bansos tunai mundur, validasi ulang penerima oleh Kemensos. Jadi teman-teman perlu mengetahui atau memahami 5 penyebab utama yang sudah admin berikan untuk teman-teman ketahui. Nah, untuk rangkuman 5 penyebab ini: data tidak sinkron, status KPM tidak aktif, masalah teknis di bank penyalur, kewajiban PK tidak dipenuhi, dan perubahan kebijakan dan anggaran. Itu adalah penyebab utama. Setiap penyebab punya solusi dan KPM wajib tahu agar tidak panik. Nah, bansos memang sudah cair bertahap dan tiap daerah berbeda. Jangan langsung putus asa teman-teman jika belum masuk ke reken atau faktor teknis maupun administrasi yang mempengaruhi. Tetap cek saldo KKS secara berkala, pantau informasi resmi, dan di video ini admin sudah merangkum 5 penyebab dan teman-teman perlu mengikuti untuk mendapatkan edukasi ataupun informasi update terbaru mengenai bansos PK dan BPNT. Itulah informasi, dan jangan lupa ikuti terus channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru.